Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Damayanti dengan NIM 2200029220. Di sini saya akan membuat video ceramah yaitu di mata kuliah dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita umat Islam. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjunan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Baiklah, hadirin rahimakumullah, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika labin layahbatanna amaluka wala takunanna minal khosirin, yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Teman-teman, dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Tidak akan menjadi orang yang riya ataupun sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Syaitan berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabba bima aghwaytanil zayyananna lahum fil ardi wal ughwiyannahum ajmain. Ya Tuhanku, Allah, oleh karena Engkau telah menetapkanku sesat, sungguh akan kuusahakan agar anak manusia memandang indah segala yang tampak di bumi, dan aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu dari antara mereka yang ikhlas. Surah Al-Quran Al-Hijr ayat 39-40. Baiklah teman-teman, seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi, banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikapnya yang riya ataupun sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Nauzubillah min zalik. Hal inilah yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, menurut bahasa, ikhlas bermakna bersih dan dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukan dengan yang lain. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sejati, maka ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya kepada Allah, mengharapkan ridhonya dan kebaikannya, maka muslim tersebut menjadi tentara fikrah dan akidah, bukan tentara dunia dan kepentingan. Katakanlah, sesungguhnya solatku
ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutunya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan yang berkarakter seperti itulah yang mempunyai semboyan Allahu Hayatuna, yang artinya Allah adalah tujuan kami dalam segala aktivitas dalam mengisi kehidupan. Baiklah teman-teman, tahu nggak ciri-ciri orang yang ikhlas? Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua itu ada senantiasa beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang lain. Yang ketiga itu ada selalu menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Selain kita ikhlas, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari bersifat ikhlas. Manfaat dan keutamaan ikhlas sebagai berikut. Yang pertama, itu ada membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Kedua, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga itu dibukanya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. 4. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima itu, doa kita akan dijabah, Masya Allah. Keenam, dekat dengan pertolongan Allah. Ketujuh, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Kesembilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi hidayah, petunjuk sehingga tidak tersesat ke jalan yang salah. Mungkin masih banyak lagi ya teman-teman untuk manfaat dari kita yang bersifat ikhlas. Qala la'in A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la illam yahdini rabbala la aku nanna manal qaumil middolain, yang artinya sesungguhnya jika Robku tidak memberi hidayah kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Surah Al-An'am ayat 77. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di tugas ceramah ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan atau belibetnya saya menyampaikan ceramah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.